Baik teman-teman, kita ketemu lagi. Dalam video ini kita akan bahas sedikit mengenai cara semai benih, karena banyak ditanyakan sebetulnya media tanam kita itu tingkat kebasahannya seperti apa. Nah, itu yang sering ditanyakan. Dan saya menggunakan air baku biasa, ambil dari keran. Ya, kita ukur sebentar TDS-nya. Ini angkanya di 170. Jadi ini tanpa menggunakan nutrisi. Dan kita ukur pH-nya. pH-nya itu 7,2. Oke. Nah, pertama-tama kita tuangkan aja ini media tanam kita. Kita basahin seperti ini. Nah, kelihatan masih kurang basah kan? Kita tambahkan airnya sampai basah semua, seolah-olah tergenang seperti ini ya, tergenang. Tapi dengan tergenangnya ini tidak boleh kita semai karena memang terlalu basah. Nah, kita tuangkan aja ini sisa airnya seperti ini sampai dia kering ya, sampai habis lah airnya ya, sampai habis. Saya cari posisi yang bagus sampai dia tes ya, sampai kering begitu. Oke, jadi airnya sudah hampir habis sampai kering ya, hampir berkurang banyak. Nah, jadi ini masih ada sisanya banyak. Nah, tingkat kelembapan ini sudah cukup sebetulnya. Jadi nggak basah, nggak sampai keluar air di bawah banyak ya. Nah, ini yang udah sangat memadai untuk kita semai benih. Kita coba menggunakan merek ini ya. Kita akan semai Butterhead. Ini benih yang belum pernah kita coba tanam. Nah, ini pertama kalinya kita tes apakah cocok dengan benih ini. Nah, kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Kita siapkan benihnya. Ini agak sedikit hitam ya kelihatannya. Dan kita bisa gunakan apa ini, tusuk gigi. Nah, kita letakkan benihnya horizontal ya. Kita letakkan benihnya semua horizontal aja. Jadi kita semai benih itu nggak usah banyak-banyak ya. Dan ada teman-teman kita yang baru pertama kali semai itu sambil banyak banget. Dan biasanya kan kita tidak tahu kondisi air baku kita atau berbagai hal, atau benihnya sendiri bagus atau enggak kan kita tidak tahu. Jadi ya secukup kita aja ya, secukupnya. Nah, setelah ini kita sudah penuhi semua, tentu ada pertanyaan, lubang tanam saya kan banyak, gimana kalau saya lebihin? Ya, nggak usah dilebihin rokulnya ya, media tanam itu nggak usah dilebihin. Saya ambil satu contoh, saya basahin sedikit supaya dia bisa angkat. Nah, media tanam kita sesuaikan dengan lubang tanam kita, dan supaya kalau gagal tumbuh, nah kita siapkan cadangan aja di pinggir-pinggirnya gitu ya. Nah, pinggir-pinggir ini kita boleh kasih berapa benih lagi. Kita kasih benih berapa. Nah, ini jadi cadangan untuk kita sewaktu-waktu benih yang kita tanam ini tidak tumbuh dengan baik. Jadi tidak mesti kita media tanamnya yang kita cadangkan ya. Jadi untuk menghemat media tanam. Selanjutnya kita tutup aja pakai
plastik hitam, diamkan semalaman. Selepas itu besok harinya boleh kita masukkan ke dalam grow light kita, ya, masukkan dalam di lampu. Kalau memang tidak menggunakan lampu, ya silahkan di bawah sinar matahari. Nah, kalau untuk sinar matahari harus dijaga ya kelembabannya ini, dan harus ditambahin kalau memang kering. Nah, tambahinnya tidak usah disiram, cukup di pinggiran, tambahin pinggir aja seperti ini ya. Kalau untuk penggunaannya di luar, karena kan harus senantiasa dijaga kelembabannya. Dan ini hasil yang sudah kita semai dengan benih yang sama. Butterhead ini sudah 1 minggu ya, sudah tumbuhnya sudah cukup bagus. Dan pertanyaan selanjutnya, apakah ini juga perlu kita siram? Nah, siram perlu. Ini siram di bagian bawah ininya aja, nggak usah diguyur. Ini nggak usah diguyur begini ya, siram bawahnya aja. Nah, karena perakarannya itu ada di bawah, kita tidak perlu guyur di atasnya. Ini sudah 1 minggu, dan ini tidak menggunakan nutrisi ya, jadi sama, tidak pakai nutrisi. Dan teman-teman bisa lihat ini juga ada Cosletos Juniperus Island. Ini yang saya gunakan benih ini untuk video-video sebelumnya. Ini jenis ini yang dipakai, karena ada pertanyaan pakai jenis apa ini yang dipakai ya. Nah, sekarang kita akan coba, baru pertama kali kita coba ini, apakah bertumbuh dengan baik atau tidak ya, kita belum tahu. Nah, itulah gunanya untuk kita praktek. Setiap benih baru itu kita akan praktek. Dan ini contohnya yang tadi saya katakan, bahwa kita menyiapkan cadangannya itu seperti ini teman-teman ya. Ini satu media tanam ini ada berapa pohon. Nah, misalkan ini pertumbuhannya tidak bagus ya, pertumbuhannya kan kebalik nih, akarnya ke atas, daunnya ke bawah. Nah, makanya itu kita perlu meletakkannya miring gini, horizontal, jangan berdiri, jangan vertikal gitu. Jadi yang kurang baik punya kita juga udah buang aja. Nah, ini ada 2 kan, ada 2, kita ambil aja. Lebih baik dibasahin sedikit ya, kasih basah supaya media tanamnya mekar, terus kita gampang untuk cabut. Ini perakarannya sudah banyak ya, coba kita lihat, perakarannya sudah tembus ke bawah. Sudah tembus ini ya perakarannya. Sudah, kita pilih aja, kita cabut. Nah, ini putus, nggak bisa. Harusnya usia kita pindah seperti ini itu kurang lebih paling bagus itu 3-4 hari ya. Jadi perakaran dia itu belum sampai tembus ke sini. Kalau sudah hampir 1 minggu ini, memang nggak bagus lagi, kita cabut. Kita coba cari yang lain, apa masih bisa kita ambil. Kalau usia tanam itu kurang lebih 4 hari, itu perakarannya belum tembus ke bawah, kita sudah bisa seleksi. Ya, ini bisa kita dapat 1. Sudah, kita pindahkan aja ke sini. Ya. Seperti ini teman-teman. Jadi ini bisa tumbuh semua karena memang kita seleksi. Mana yang kurang baik punya seperti ini, ya sudah buang. Ya, usia 4 hari lah, paling baik itu 4 hari. Jadi dia baru tumbuh sedikit, itu kita gampang ambilnya. Kalau sudah perakarannya udah tembus ke bawah, sudah susah kita cabut. Sebetulnya ini tinggal 3-4 hari lagi sudah boleh kita pindah tanam. Ini media tanam yang baru ya, kelihatannya tinggi, bagus. Nah, ini media tanam yang saya gunakan berulang. Maksudnya media tanam yang
kita semai, pertumbuhan yang nggak bagus, ya sudah kita buang. Kita bisa gunakan semaian berikut seperti ini. Ini media tanam yang sudah kita gunakan ulang. Dan teman-teman bisa lihat, ini waktu semai itu kita menggunakan ada nutrisi. Kita tambahin nutrisi sedikit, ya. Nah, biasanya kalau kena nutrisi itu memang lumutnya akan lebih cepat seperti ini. Nah, proses pertumbuhannya kurang lebih sama-sama aja sih, ya, sama. Maka itu kalau teman-teman menghindarin lumut lebih banyak seperti ini, ya, minggu pertama ya nggak usah pakai nutrisi. Ini sudah 1 minggu, ya, ini minggu pertama. Dan sebelum kita pindah tanam, silakan tambahkan nutrisi kurang lebih 150 ppm. 2-3 hari sudah kita siap pindah tanam. Seperti itu teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan apa, silakan tulis di komen. Kita akan coba bantu untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Ya, teman-teman bisa lihat ini tetap masih menggunakan lampu yang pernah kita buatkan dalam video pembuatan lampu bibit, ya, sama. Kita tetap masih menggunakan lampu ini, dan semaian kita, pembibitan kita sudah kita masukkan ke sini. Dan untuk teman-teman yang pemula atau baru coba, ya nggak usah sekali semai itu sebaskoman gitu ya, karena memang kita tidak mengenal benih yang kita pakai. Kita coba aja secukupnya, ya, 18 ini ya secukup-cukupnya aja, kita tes benih baik atau enggak. Nah, selanjutnya baru kita bisa semai lebih banyak. Oke teman-teman, sampai di sini videonya, dan kita ketemu di video selanjutnya, dan kita akan update pertumbuhan dan pindah tanam sampai besar. Kita akan buatkan videonya terus dengan benih yang sama, Butterhead ini, dan kita akan lihat proses pertumbuhannya seperti apa. Apakah cukup memuaskan, cukup baik, dan seterusnya. Kita akan update dan kita akan lanjutkan video selanjutnya.